Video kali ini dibuat untuk teman-teman yang sudah punya basic bahasa program lain sebelumnya dan ingin lebih cepat membuat dirinya familiar dengan Dart. Kalau teman-teman sama sekali belum ada dasar bahasa program sebelumnya, silahkan lihat video lainnya atau bisa skip bagian ini. Karena ini saya khususkan untuk teman-teman yang sudah ada basic dan mau melompat. Kita bahas sama-sama apa sih yang ada, fitur-fitur yang ada di Dart ini, atau seperti apa sintaksnya kita bisa lihat bersama. Teman-teman tentunya boleh ngelihat dokumentasinya sendiri, bisa ngelihat contoh singkatnya di sini di language sample di dokumentasinya, atau mau melihat dan membaca penjelasannya satu persatu bisa mengikuti language tour-nya di sini. Di sini kita akan dibawa banyak banget, mulai dari konsep variabel, mulai dari data tipenya itu sendiri dan seterusnya. Cara seperti ini juga cukup efektif kalau teman-teman mau membuat dirinya familiar dengan apa aja sih sintaks-sintaks atau kata-kata yang sudah di reserve oleh si Dart-nya itu sendiri. Langsung aja kita lihat di sini. Teman-teman juga bisa nyoba si TryDart-nya. TryDart ini gabungan dari code editor dan sampel beberapa fungsi dasar yang bisa kita lihat di sini. Mungkin saya akan guide-nya dari sini aja. Jadi, yang kita lihat di code editor kita sekarang adalah fungsi dari Dart-nya itu sendiri. Kita seperti punya di Java, kita ada fungsi main. Fungsi main artinya ini adalah fungsi yang pasti akan dijalankan. Jadi di sini fungsinya nggak lain nggak bukan, dia hanya ngeprint hello world di konsol kita ini. Nah, kita bisa buktikan bagaimana kalau kita punya fungsi lain. Sama seperti di Java juga dan beberapa bahasa program lama, kita bisa menggunakan kata void untuk memanggil suatu nama fungsi. Misalnya saya panggil nama fungsi tambah di sini. Fungsi ini tidak akan di-print atau tidak akan dijalankan. Kenapa? Karena satu-satunya cara untuk menjalankan fungsinya adalah dia harus dipanggil atau berada dalam fungsi main-nya. Kita lihat di sini hello world-nya hanya terpanggil satu kali. Kalau teman-teman mau memanggil fungsi yang ada di sini, kita bisa memanggil fungsinya melalui fungsi main-nya tentunya. Nah, itu dia. Jadi satu kunci utama di Dart, kita harus panggil dari fungsi main-nya. Lalu dia juga punya fungsi void. Fungsi void artinya fungsi ketika kita melakukan sesuatu tanpa mengembalikan suatu nilai. Di sini kita bisa melakukan suatu logika seperti mengolah data, lalu atau ngeprint langsung atau melakukan fungsi apapun, tapi kita bukan return atau mengembalikan suatu nilai. Ketika kita mau return atau mengembalikan suatu nilai, kita bisa menggunakan fungsi biasa, yaitu bukan fungsi void, di mana kita memberitahu tipe data apa yang mau kita tulis. Atau kita kembalikan, misalnya saya mau mengembalikan string, maka saya bisa menuliskan string lalu nama fungsinya apapun nama fungsinya. Misalnya di sini saya mau return. Kalau kita cuma return angka di sini, harusnya tentunya dia akan menjadi error. Seperti yang teman-teman lihat, dia gagal di sini. Kalau kita mau mengembalikan string, maka dia juga harus bentuknya string. Jadi string bisa kutip 1, bisa kutip 2. Maka sekarang programnya tidak error, tapi dia nggak akan terpanggil karena si getText-nya sendiri belum kita panggil dari main-nya. Jadi kalau teman-teman mau ngeprint hasilnya, kita bisa pakai print, lalu getText-nya di sini kita panggil. Jangan lupa titik koma. Ini dia, sekarang kita berhasil ngeprint fungsinya, karena di sini kita cuma return. Ketika kita nggak ngeprint, maka dia nggak akan muncul karena kita cuma mengembalikan suatu nilai aja. Kita intip konsep lainnya, konsep fungsi seperti yang kita lihat sebelumnya. Kita bisa mengembalikan sesuatu, yaitu dengan suatu fungsi. Nah, di sini mungkin cukup baru kalau teman-teman sebelumnya bukan dari JavaScript atau beberapa bahasa program yang menggunakan istilah arrow function atau arrow syntax di sini. Arrow dia karena bentuknya seperti tanda panah sama dengan dan tanda besar, dia nggak lain nggak bukan adalah singkatan ketika kita menulis buka tutup kurung dan juga kata return. Yang di sampingnya ini adalah sesuatu yang kita return atau yang kita kembalikan. Nah, programnya di sini ngapain sih? Dia ngasih tahu di sini, kita selalu ngelihat, program yang pertama yaitu kita akan ngelihat main, apa aja yang dipanggil. Ternyata kita mau ngeprint 3 kali. Print yang pertama adalah, dia ngasih tahu 4 kali 2 adalah times 2. Times 2-nya kita lihat intip fungsinya. Times 2 dia menerima parameter. Nah, di sini kita bisa ngelihat kalau fungsi bisa menerima parameter, fungsinya bukan cuma variabel aja, tapi kita deskripsiin juga tipe data yang mau kita terima apa, yaitu integer, spasi nama variabelnya. Di sini yang kita lakukan adalah mengembalikan nilainya dengan kali 2.
integer harus ditulis karena kita akan mengembalikan angka di sini. Jadi kita ngasih tahu di sini. Nah, di sini juga teman-teman lihat salah satu khas di Dart kita bisa melakukan print variabel langsung atau print nilai dari suatu fungsi dengan menggunakan $, lalu buka tutup kurung seperti ini. Di dalam stringnya bisa kita campur langsung. Dia akan dianggap seperti sebuah variabel atau mencari nilai dari aslinya, bukan ngeprint dia biasa. Jadi yang kita lakukan di sini adalah 4 kali 2, 8, makanya dia sekarang mengeluarkan 8. Di bawahnya kita ngelihat memanggil fungsi lain, yaitu times 4. Times 4 nggak lain nggak bukan, dia cuma fungsi yang mengembalikan, ingat ini cuma tulisan singkat dari return, lalu dia memanggil juga times 2-nya sebanyak 2 kali. Jadi anggap aja 4 dikali 2 lagi, 8 dikali 2 lagi, yaitu 16. Makanya di sini kita bisa ngelihatnya 16. Nah, sementara yang di bawah di sini dia memanggil fungsi yang kelihatannya lebih ribet, padahal dia nggak ribet-ribet banget. Yang dia lakukan di sini adalah menerima 2 parameter. Yang pertama adalah angka, kita lihat tipenya. Dan yang kedua adalah times 2 ini apa sih? Kita kan nggak tahu nih times 2 apa. Oh, ternyata times 2 ini adalah fungsi yang kita buat sebelumnya, fungsi times 2-nya itu sendiri. Makanya dia di sini nerima bentuknya seperti sebuah fungsi. Dan di sini dikasih tahu fungsi juga adalah objek di sini statusnya. Fungsi yang mengembalikan integer yang ditaruh dalam variabel f. Jadi sama seperti di sini dia ditaruh di variabel x, di sini dia ditaruh di variabel f. Variabel f cuma perwakilan dari nama fungsi yang mau kita panggil di sini. Nama fungsinya apa? Yaitu fungsi yang kita taruh di parameternya, yaitu fungsi times 2-nya. Jadi di sini kita bisa melihat si bahasa Dart ini sendiri cukup fleksibel. Kita bisa ngoper apapun, tapi dia cukup strict juga dalam tanda kutip. Kita bisa mendeklarasikan dengan detail tipe data apa yang kita mau. Ini salah satu permasalahan ketika teman-teman berasal mungkin dari JavaScript. Biasanya untuk orang-orang yang lebih suka dengan type safe, tentu akan mencari tool lain sebagai pengganti JavaScript-nya. Nah, di sini kita bisa ngelihat Dart sudah mewakili itu. Itu dia singkat seputar fungsinya. Selanjutnya ada control flow, di mana kita bisa menggunakan if else seperti biasa di sini. Di bahasa program lain juga kita bisa melakukannya. Oh, kita lihat di sini ada cukup aneh-aneh. Kita lihat selalu ngelihatnya dari main-nya aja, jangan panik. Kita punya variabel numbers yang ada list.generate. Jadi kalau teman-teman udah ngelihat fungsi dot seperti ini artinya adalah API atau fungsi yang sudah datang otomatis dari Dart-nya. Kalau teman-teman cari, misalnya tinggal ketik Dart spasi generate di Google, nanti teman-teman akan dibawa ke API-nya. Ini cuma cara kita untuk mengenerate atau menghasilkan list, di mana deretannya kita akan melakukan loop atau pengulangan sebanyak 10 kali. Di sini yang kita lakukan, kita cuma return atau mengembalikan angkanya itu sendiri yang dimulai dari 0. Jadi otomatis kalau kita nge-generate, kita mulainya dari 0. Berarti yang kita lakukan di sini adalah kita ngeprint numbersnya di sini atau ngeprint angkanya, yaitu mulai dari 0 sampai 9. Mulainya dari 0 karena memang begitu sifatnya ketika kita melakukan generate, indeksnya dimulai dari 0 sebanyak 10 kali, makanya cuma sampai 9. Itu isi dari numbersnya. Jadi kita mengoper numbersnya ini ke fungsi get event numbernya atau memanggil angka genap. Event itu genap dalam bahasa Inggrisnya. Di sini kita melihat get event numbers. Ini apa ya? Tenang aja, kita bagi satu-satu. Kalau kita lihat seperti sebelumnya, kita udah belajar fungsi. Oh, ini adalah sebuah tipe data yang diikuti dengan nama fungsinya yang punya parameter. Jadi ini adalah tipe data. Ini kita belajar kalau di Dart tipe datanya kita bisa bikin seperti ini. List, lalu list dari suatu tipe data, yaitu daftar integer misalnya atau daftar apa. Ingat, kalau ini fungsi berarti ini adalah yang mau kita return. Jadi event numbers ini adalah deretan angka integer yang kita taruh dalam list. List adalah salah satu tipe data di Dart. Kalau teman-teman ngelihat di sini bisa ngelihat salah satu built-in tipe datanya adalah list. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Kalau dia string, kalau angka berarti seperti ini. List atau array lebih familiarnya. Nah, lanjut yang kita lakukan di sini adalah ini menginisialisasi variabel baru, lalu ngeloop angka, deretan angkanya kita loop.
Nah, angka yang kita oper adalah numbers. Di sini diterimanya tipe datanya adalah iterable integer. Iterable juga API atau yang sudah datang dari Dart-nya, kelas yang udah otomatis, yaitu deretan angka yang ini yang kita mau oper di variabel numbers-nya. Jadi di sini kita bukan hanya menguji apakah fungsinya ini adalah is even, apakah dia return true atau false. Kalau dia true atau masuk ke if-nya ini, maka yang kita lakukan adalah menambah yang tadi list-nya ini kosong, kita add atau kita masukkan angka tersebut ke variabel event numbers-nya, lalu event numbers-nya kita return di sini dan akhirnya kita print. Hasilnya adalah yang ini. Jadi 0 sampai 9 kita uji di fungsi ini apakah dia angka genap atau bukan. Kalau genap, kita masukkan ke variabelnya lalu kita return, kita print seperti ini. Nah, kita lihat di sini, ini intinya adalah kita belajar control flow, jadi kita bisa melihat modulo itu sisa bahasa program manapun menggunakan ini persen. Ketika dia habis dibagi 2 atau sisanya 0, maka kita return true, else enggak, kalau enggak berarti false. Sama seperti di bahasa program lain juga, kita bisa menulis ternary operator, penulisan lain dari if else-nya ini. Kalau kita mau singkat, kita bisa return, lalu menguji nilainya. Kalau dia benar, maka kita akan return true. Jadi saya akan return true, kita bisa pakai titik 2 di sini. Tapi kalau dia salah, maka kita akan return false. Jadi kita pisahkan kondisi pertama dengan kondisi 2, titik 2, dan tanda tanya di sini. Nah, ini dia yang mau saya lakukan. Jadi kita hanya ngelihat apakah dia habis dibagi 0. Kalau iya, habis dibagi 2, return true, ini false. Ini ternary operator atau cara penulisan lainnya di Dart. Sepertinya saya butuh, ternyata saya kebalik di sini, bukan masalah tanda kurungnya, tapi tanda tanya dulu, baru titik 2 yang lebih tepatnya. Berhasil, kita mengeluarkan hasil yang sama. Jadi ini penulisan singkat dari if else atau menggunakan ternary operator. Selanjutnya seputar string, teman-teman ngeliat di sini variasi penggunaan string bisa pakai single quote, bisa pakai double quote bungkusnya, kita bisa concatenate atau menggabungkannya, mengcombine-nya langsung dengan tanda tambah. Lalu ada juga kalau teman-teman mau ngeprint beberapa baris sekaligus, kita bisa pakai triple quote atau 3 quote di sini, dia akan jadi beberapa baris hasil printnya. Dan kita bisa naruh dia di variabel, bisa di print langsung dengan tanda $, atau kita bisa melakukan operasi. Kita juga pernah ngeliat sebelumnya bisa panggil fungsi di dalam literal ini atau $ buka tutup kurungnya. Ini yang bisa kita lakukan, berbagai cara untuk ngeprint string di Dart. Lalu ada collection literal di sini. Kita bisa bikin list atau bahasa familiarnya array. Ini kita bikin array kumpulan angka. Lalu ada juga tipe data map. Ini cukup menarik di mana kita punya pasangan key dan value yang dibungkus dalam buka tutup kurung kurawal seperti ini. Jadi kita punya list biasa array, kita juga punya map key value. Di sini juga ada list biasa seperti ini. Bedanya dia nggak punya indeksnya. Dibanding dengan array, kita bisa 0, 1, 2, di sini nggak ada. Kita cuma taruh kumpulannya aja. Kita lihat di sini apa yang kita lakukan. Oh, ternyata kita punya last atau memanggil dari loss number 42. Berarti kalau ada last, kita juga bisa nyoba apakah first juga ada. Lalu di sini kita bisa mengambil salah satu indeks berdasarkan key-nya. Kalau kita mau pakai map, jadi ada list, ada map, ada set literal. Kita bisa mengambil salah satu elemennya. Kalau kita ganti di sini misalnya AR, maka kita akan mengambil yang argon. Dan yang terakhir, yang kita lihat di sini, ini adalah salah satu variasi fungsi di mana kita bisa ngelihat apa yang berbeda atau apa yang tidak ada dengan Poison Dart, yaitu tree sama glass. Kita coba kalau misalnya teman-teman nambahin di sini ada tree, maka harusnya yang keluar nanti cuma glass. Ini dia yang teman-teman lihat hasilnya. Kita bisa ambil pertamanya dengan first atau last kalau pada list. Di map kita bisa ambil salah satu berdasarkan key-nya. Dan kita juga punya fungsi variasi pada set literal di sini. Tentunya teman-teman bisa mengeksplor lebih jauh ada apa aja fungsinya masing-masing di dokumentasinya. Tapi itu dia seputar beberapa tipe data lainnya selain integer dan juga string. Selanjutnya ada classes. Ini udah lebih rasa object oriented programming lagi. Jangan panik, kita nggak harus paham semuanya langsung. Tapi intinya kita bisa membuat kelas di Dart. Kita bisa ngasih nama, lalu type-nya di sini, dan kita juga bisa menggunakan abstrak. Abstrak biasanya kita ngedefine fungsi-fungsi yang mau kita pakai nanti. Di sini contohnya kita mau implement atau menggunakan kelas itemnya, maka kita harus menggunakan fungsi use-nya di sini.
Di sini kita cuma isi fungsinya nge-return hasil print dari instance kelasnya, lalu contents.length-nya. Jadi ini kita punya variabel content yang dia merupakan sebuah list. Dan ini adalah contoh membuat constructor di Dart. Constructor artinya fungsi yang pertama kali dipanggil. Yang kita lakukan di fungsi constructornya di sini adalah assign atau memberikan nilai terhadap si kontennya ini. Kontennya ini adalah variabel yang mau kita beri nilai di sini. Jadi konstruktornya kita bisa persingkat memberi nilainya dengan cara seperti ini di Dart. Nah, di sini yang kita lihat lagi kalau di bawahnya ini cuma ada 2 kelas lainnya. Sama di sini kita bisa implement abstraknya berkali-kali. Kalau contoh yang di sini artinya kita mengextend atau menggunakan mewariskan fungsi-fungsi dari si sword-nya ini. Jadi otomatis si diamond sword juga punya fungsi dari use-nya. Nah, kita lihat di sini apa sih yang kita lakukan di main-nya. Main-nya dia ngasih tahu di sini kalau new keyword is optional. Kita tahu ketika kita mau membuat objek dari suatu kelas di bahasa program biasanya kita pakai kata new. Ini juga bisa, tapi di Dart dia opsional atau boleh digunakan, boleh juga tidak. Yang kita lakukan di sini adalah membuat variabel baru chess yang nilainya adalah fungsi isi dari diamond sword dan juga si sword-nya itu. Berarti kita udah punya. Mungkin saya print dulu aja chestnya biar kita sama-sama lihat apa sih isi dari chestnya sekarang ini sebelum kita ngeprint yang bagian bawahnya ini atau sebelum kita use. Ini aja dulu, jangan lupa titik komanya. Si chest use-nya juga saya komentarin dulu karena dia akan mengoutput sesuatu. Sementara saya cuma mau memperlihatkan isi dari variabel chest-nya ini sebenarnya apa sih. Dia harusnya cuma mengeluarkan kalau dia adalah instance class dari chest items di sini. Jadi ini adalah cara kita menginisiasi atau menginstant kelas dari suatu kelas maksud saya di sini. Nah, selanjutnya yang kita lakukan tadi adalah kita memanggil dulu fungsi chess.use-nya. Chess.use-nya teman-teman tahu ini fungsi yang dari sini yaitu this has berapa konten yang kita punya di sini. Kontennya tentu tergantung isi dari parameter yang kita taruh di sini. Karena kita punya 2 instance, makanya dia akan bilang kalau dia punya 2 instance nanti ketika kita mengaktifkan chess.use-nya ini. Lalu selanjutnya yang akan kita lakukan adalah ngeloop isi dari konten chess itemnya dan kita panggil fungsi use-nya satu persatu. Kita tahu kalau diamond sword atau si diamond sword-nya ini fungsi use-nya tidak ada, tapi karena dia mengextend dari sword-nya, maka kita bisa memanggil fungsi yang sama. Damage-nya, di sini keterangan damage-nya. Dan yang kedua adalah dari instance sword-nya. Sword-nya kita bisa ngeprint hal yang sama di sini. Jadi kita bisa mengganti parameter damage-nya berapapun yang kita mau. Itu dia, makanya kalau kita aktifin lagi, hasil yang akan kita lihat. Yang pertama adalah keterangan chest item-nya punya 2 item. Ini berasal dari fungsi use utama atau fungsi dari kelasnya di sini. Ketika kita mengimplementasi sesuatu, kita bisa bebas mengganti isi dari fungsinya itu terserah kita. Makanya kita punya print 2 berbeda dengan satu fungsi yang sama di sini. Karena implementasi abstrak kelasnya sendiri bebas. Lalu kita ngeprint damage-nya masing-masing, si diamond sword dan juga sword-nya. Jadi itu dia sifat dari kelas. Mungkin tidak terlalu aneh atau teman-teman harusnya sudah lebih familiar kalau belajar sebelumnya sudah pernah belajar object oriented programming di bahasa program yang lain. Selanjutnya di console try-dart-nya di sini ada compute pi. Di sini ada program untuk menghitung nilai pi dari pi yang ada di matematika. Kalau saya lihat di sini contohnya terlalu ribet, nanti kita malah bahas logika dari pi-nya itu sendiri. Tapi poin yang kita mau perkenalkan di sini adalah ada fungsi asing di sini. Apa sih fungsi asing? Kalau ingat di dokumentasi awalnya ketika kita berada di landing page-nya ada satu fungsi asing await di sini. Nah, mungkin ini contoh yang lebih relevan atau contoh yang lebih mudah kita pahami karena lebih simpel penulisannya. Nah, jadi fungsi asing await ini adalah ketika kita mau memanggil suatu fungsi yang biasanya time consuming atau dia butuh waktu. Misalnya di sini nge-fetch sesuatu atau memanggil suatu data dari library atau dari suatu link, biasanya kan kita butuh waktu. Nah, kalau kita memprogramnya tanpa asing await atau memprogramnya dengan biasa, maka kita akan stuck di sini dulu sampai datanya terpanggil baru merender tampilan atau merender hal-hal yang lainnya. Fungsi dari asing await sendiri adalah kita seperti ngasih tahu, hey, di sini ada variabel response, tolong tunggu hasil dari ini
sementara saya melanjutkan yang lain. Jadi bisa aja teman-teman menuliskan kode lain, atau pada contohnya di sini ketika teman-teman memanggil suatu fungsi atau merender suatu data, teman-teman bisa ngerender data dulu, nanti datanya tampil, baru misalnya ada tulisan Muslisani, ada icon, kita tampilin iconnya, kita tampilin teksnya dulu, nanti setelah datanya terpanggil, baru dia memunculkan angka 35 ini. Jadi istilahnya dia non-blocking, atau membuat program kita tidak terblok, membiarkan dia jalan dulu, nanti ketika data yang dibutuhkan ada, baru kita tampilkan. Nah, itu inti atau kegunaan dari async await sendiri. Nah, async await ini pasangan. Biasanya kalau kita mau pakai await, kita harus mendeklarasikan kalau harus ada kata asing di fungsinya. Kalau tidak yakin, kita langsung aja intip di dokumentasi resminya. Kita lihat-lihat dulu di kontennya di sini. Kalau teman-teman search async support, cukup di bawah. Di sini ada asynchronous support. Jadi kita lihat di sini contoh simpelnya ketika kita mau melakukan suatu fungsi atau memanggil sesuatu yang butuh waktu lama, kita penggunaannya pakai kata wait, tapi jangan lupa fungsinya sendiri kita asing. Nah, itu dia teman-teman, perjalanan belajar kita. Kita melihat sekilas bagaimana Dart sebelum kita mulai menggunakannya di contoh yang lebih real, terutama untuk teman-teman yang sudah familiar dengan bahasa program yang lain, gimana kita melihat sekilas dari Dart. Gimana kesan pertama teman-teman? Saya pribadi melihatnya bahasa Dart sendiri tidak sulit dipelajari, tidak banyak sintaks aneh-aneh, terutama kalau teman-teman backgroundnya sudah dari JavaScript atau pernah belajar Java, PHP dan lain-lain, harusnya tidak begitu sulit mengenal konsep-konsep yang ada di Dart. Silahkan teman-teman explore lebih jauh lagi secara mandiri isi dokumentasi dari Dart-nya, dan selamat bersenang-senang.